Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2341 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sefanya pasal 3 ayat 3 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih sama dengan firman Tuhan yang kemarin. Tuhan murka kepada penduduk kota Yerusalem karena mereka memberontak kepada Tuhan, melakukan dosa cemar, dan mereka mengeraskan hati alias kepala batu. Karena dosa-dosa mereka itulah Tuhan mengutuk orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana situasi, baik itu orang-orang yang menjabat sebagai petinggi-petinggi tampuk pemimpinan di zaman itu, dan para penegak hukum, serta para imam. Bagaimana situasi kondisi pada saat itu sehingga Tuhan marah, murka, dan hendak mendatangkan malapetaka kepada penduduk yang ada di kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di ayat 3a di sana dikatakan, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Saudara perhatikan yang pertama, para pemimpin, baik itu pejabat, baik itu yang menjadi pemimpin yang tertinggi, raja sampai ke pemimpin-pemimpin di daerah, mereka itu seperti singa, kata firman Tuhan ini. Artinya mereka memerintah dengan tiran atau lalim, jahat. Mereka menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka bukannya mengayomi masyarakat,
tetapi mereka justru menindas masyarakat di kota Yerusalem, yang membuat Tuhan murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan menjadi pemimpin di tempat saudara, baik itu mungkin pejabat pemerintahan, saudara sebagai pemimpin di perusahaan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan seperti singa ini yang mengaum, yang membuat orang ketakutan, sehingga mereka takut mau ketemu saudara, sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Karena takut kepada saudara, akhirnya mereka lebih lagi berbuat jahat tanpa saudara ketahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Saudara menjadi pemimpin, saudara harus menjadi pelayan. Amin. Jangan orang mau ketemu saudara saja sudah ketakutan, saudara. Padahal kan kalau konsep kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan, seorang pemimpin itu ya seorang pelayan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dipercaya untuk menduduki satu posisi, satu jabatan. Saudara harus memiliki hati hamba yang melayani. Amin. Melayani masyarakat. Jangan membeda-bedakan. Oh, ini masyarakat kelas 1. Karena ini orang-orang kaya. Yang orang-orang susah ya, mereka nomor sekian. Jangan. Saudara dipilih Tuhan untuk menduduki satu posisi jabatan, untuk jadi teladan yang baik buat mereka. Saudara harus berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia yang seperti singa. Anak-anak Tuhan harus memiliki hati hamba. Amin. Jadi teladan, orang mau ketemu senang. Mereka datang kepada saudara, mereka mendapatkan solusi. Jangan sampai saudara, orang mau ketemu saudara ketakutan. Saudara sudah menjadi seperti singa. Bertobat saudara. Karena kita baca ayat yang sebelumnya itu kan kata kecaman dari Tuhan. Celakalah. Kalau seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya, mereka akan celaka. Yang kedua, saudara, perhatikan. Di ayat 3b di sana dikatakan, para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Saudara, yang kedua, situasi pada saat itu, para penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, mereka seperti serigala. Serigala ini adalah hewan buas, saudara. Cara mereka memangsa itu sadis. Beda dengan singa. Singa itu bunuh dulu. Mereka pastikan mangsa mereka mati dulu, baru mereka makan. Berbeda dengan serigala. Serigala memakan mangsanya itu hidup-hidup. Jadi mangsanya ini masih hidup, dia makan sudah. Makanya serigala itu disebut binatang buas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini firman Tuhan katakan para hakimnya. Ini bicara penegak hukumnya. Seperti serigala pada waktu malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara penegak hukum. Saudara yang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara, sebagai aparat kepolisian, bertobat. Jangan seperti serigala yang memangsa mangsanya itu hidup-hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di negeri orang katanya banyak hakim yang korup, banyak hakim yang memutuskan persidangan di luar persidangan. Mereka, para penegak hukum, membela yang kaya. Para pengacara membela yang bayar. Para kepolisian menindas.
untuk memeras rakyat. Tetapi ini di negeri orang. Kalau di Indonesia saya percaya tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bilang hanya di negeri Konoha yang seperti itu. Di negeri kita Indonesia tidak ada seperti itu. Tapi di kota Yerusalem, dalam konteks firman Tuhan ini, itu terjadi seperti itu. Di mana para penegak hukum, mereka seperti serigala. Bapak Ibu Saudara, sebagai penegak hukum, dengar ini baik-baik. Ini ada pesan Tuhan buat saudara. Saudara harus menegakkan keadilan. Jangan memihak kepada yang salah. Jangan memihak, membela orang kaya. Belalah keadilan. Amin. Belalah kebenaran. Tegakkan itu. Yang ketiga, saudara, situasi keadaan pada saat itu, para hamba Tuhan, para nabi, para imam, mereka itu melakukan kesalahan. Mereka ceroboh. Mereka tidak bertanggung jawab. Saudara lihat di ayat 4. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan pada saat itu, mereka ini ngawur. Makanya tidak heran Tuhan mendatangkan murka kepada mereka. Karena para pemimpin-pemimpin rohani, mereka berlaku ceroboh dan menjadi pengkhianat. Saudara, banyak kali kita jumpai para hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya baik, kelihatannya bijaksana, tapi seringkali melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Mereka seringkali menjadi pengkhianat. Mereka melayani hanya karena uang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, untungnya ini terjadi di Yerusalem. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan yang mendengarkan renungan ini tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa para nabi, mereka berkhianat. Berkhianatnya kepada Tuhan, saudara. Mereka kelihatannya baik di hadapan manusia, tetapi secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan kesalahan, pelanggaran, mereka melakukan dosa. Makanya tidak heran, banyak para imam yang melakukan dosa-dosa yang tercela. Makanya firman Tuhan ini katakan bahwa para imam menajiskan apa yang kudus. Mereka bukannya menjadi teladan hidup kudus, justru sebaliknya, teladan hidup kudis, saudara. Mereka hidup dalam dosa. Baik itu di tengah jemaat, mereka menindas bahwa umat Tuhan itu harus membeli hewan korban kepada si A, si B, karena mereka sudah kong kali kong. Hewan korban yang harusnya harganya misalnya 1 juta di markup jadi 10 juta. Dan umat Tuhan gak boleh protes. Mereka harus membeli sesuai dengan arahan para imam atau para nabi yang menyuruh mereka untuk membeli hewan korban kepada si A itu. Dan mereka melakukan itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Makanya mereka bertindak ceroboh dan mereka berkhianat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga katakan, para imam, para nabi memperkosa hukum Taurat. Mereka hanya mencomot-comot ayat-ayat firman yang kira-kira mendukung dengan statement mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan itu memperkosa firman. Mereka memaksakan diri supaya firman Tuhan ini seolah-olah mendukung statement mereka. Padahal statement mereka atau pengertian yang mereka kembangkan itu
agak melenceng dari kebenaran firman, tetapi mereka mencari sebanyak mungkin ayat-ayat yang kira-kira mendukung penyataan mereka. Itu namanya memperkosa hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak sekali hamba Tuhan memaksakan diri mencari ayat-ayat yang mendukung apa yang menjadi penyataannya. Padahal penyataannya itu salah, keliru. Tetapi dia mau cari pembenaran dari firman Tuhan. Saudara memperkosa Alkitab. Saudara memaksakan diri supaya Alkitab itu setuju dengan kesalahan pelanggaran saudara. Bapak, Ibu, Saudara bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu hari saudara menjadi pejabat, menjadi penegak hukum, saudara menjadi hamba Tuhan, saudara yang harus saudara lakukan, yang pertama, saudara sebagai pemimpin, sebagai seorang yang dipercayakan menjabat, menjadi ketua, menjadi seorang pimpinan, baik itu di pemerintahan, di komunitas, di perusahaan, di gereja saudara, saudara harus memiliki hati yang melayani. Jangan seperti orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang memerintah tetapi seperti singa. Orang takut mau datang kepada dia. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus melayani. Amin. Bukan bos, tetapi hamba. Saudara dipercaya menjadi pemimpin, saudara harus memiliki hati hamba. Yang kedua, kalau saudara seorang penegak hukum, saudara sebagai hakim, jaksa, pengacara, aparat kepolisian, saudara harus menegakkan keadilan. Jangan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Saudara harus menegakkan keadilan. Yang ketiga, kalau saudara sebagai hamba Tuhan, saudara haruslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Seorang yang bertanggung jawab. Seorang yang hidup dalam kekudusan. Saya percaya kalau pemimpin, penegak hukum, hamba Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran firman, pasti negeri, kota di mana mereka berada pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau dari pemimpin, dari pejabat pemerintahan yang paling tinggi, penegak hukumnya bobrok, hamba-hamba Tuhan yang gak benar, pasti kota itu dikutuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menempatkan saudara di posisi sekarang ini untuk menjadi terang Tuhan. Supaya kegelapan itu sirna di kota-kota saudara. Supaya Tuhan mendatangkan berkat atas negeri, atas kota, rumah, perusahaan, pelayanan di mana kita Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas teguran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil
untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.